Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu pensiunan luar biasa di seluruh pelosok negeri, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, hati tenang, pikiran adem, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi isinya penting. Tempat Bapak dan Ibu bisa dapat kabar terbaru soal dunia pensiun, kesejahteraan aparatur negara, dan hal-hal yang kadang kelihatannya sepele tapi ternyata dampaknya besar sekali. Belakangan ini ada satu topik yang benar-benar lagi jadi bahan obrolan di mana-mana, bukan cuma di media sosial, bukan cuma di berita nasional, tapi juga di warung kopi, di pengajian, di arisan RT, di grup WhatsApp keluarga, bahkan di obrolan depan rumah sore-sore. Semua ramai ngomongin hal yang sama, rapel pensiunan. Iya Pak, Bu, kabar soal pencairan rapel pensiunan dengan angka yang katanya bisa sampai belasan juta rupiah, bahkan nyaris 20 juta, memang sudah menyebar kemana-mana. Cepat sekali. Tapi di balik kabar yang bikin semangat ini, ada sisi lain yang sering banget nggak dibahas secara lengkap. Ada 4 golongan pensiunan yang justru berisiko serius mengalami keterlambatan pencairan. Dan yang bikin khawatir, banyak yang mungkin baru sadar dirinya masuk golongan itu justru saat semuanya sudah terlanjur terlambat. Karena itulah kita bahas ini sekarang. Biar jelas dari awal sampai akhir. Jadi silakan duduk santai dulu, ambil teh hangat atau kopi kalau ada, tarik napas, dan kita kupas sama-sama dari A sampai Z. Karena setiap bagian dari penjelasan ini penting banget. Jangan sampai ada yang terlewat. Sekarang kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya apa sih rapel itu? Banyak orang dengar kata rapel langsung mikir, wah ini bonus dari pemerintah. Padahal sebenarnya bukan begitu. Rapel itu bukan bonus, rapel itu adalah hak. Hak yang memang seharusnya diterima, tapi karena proses administrasi dan penyesuaian sistem butuh waktu, pembayarannya akhirnya dilakukan belakangan sekaligus dalam satu kali pencairan. Biar gampang dibayangkan, coba pakai ilustrasi sederhana. Bayangkan Bapak dan Ibu, seperti petani yang sudah menanam padi dengan susah payah. Hasil panennya sebenarnya sudah ada, sudah jadi, sudah milik si petani. Tapi karena kendaraan pengangkutnya lagi rusak atau belum siap, hasil panen itu belum bisa langsung dibawa ke rumah. Jadi sementara disimpan dulu dengan aman, lalu nanti begitu kendaraan siap, semuanya diantar sekaligus. Nah, kurang lebih begitu gambaran rapel. Bukan hadiah dadakan, bukan uang kaget, tapi hak yang pembayarannya tertunda lalu dibayarkan belakangan. Dalam konteks pensiun, hal ini terjadi karena adanya penyesuaian atau kenaikan nilai pensiun. Misalnya pemerintah menetapkan bahwa besaran pensiun yang baru berlaku mulai September tahun lalu. Namun kenyataannya, sistem taspen dan proses verifikasi data jutaan pensiunan di seluruh Indonesia itu tidak bisa selesai secepat membalik telapak tangan. Butuh waktu. Akibatnya pada masa transisi itu, Bapak dan Ibu masih menerima uang pensiun dengan nominal lama. Nah, selisih antara nominal lama yang sudah terlanjur diterima dengan nominal baru yang seharusnya diterima itulah yang kemudian dihitung, dikumpulkan, lalu dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapel. Supaya lebih kebayang lagi kita ambil contoh. Misalnya ada seorang pensiunan bernama Ibu Hartati. Beliau pensiunan golongan tertentu dengan masa kerja 28 tahun. Seharusnya mulai Oktober 2025, uang pensiunnya naik sebesar 250.000 per bulan. Tapi karena penyesuaian sistem baru benar-benar selesai diproses pada Maret 2026, berarti ada selisih selama 6 bulan yang belum dibayarkan. Jadi tinggal dihitung, 6 kali 250.000, hasilnya 1.500.000. Itulah rapel yang nantinya diterima Ibu Hartati. Lalu kenapa ada kabar yang bilang nominal rapel bisa jauh lebih besar sampai 16 juta atau bahkan mendekati 20 juta. Nah, ini yang perlu dipahami baik-baik. Besaran rapel itu tidak sama untuk semua orang. Ada beberapa faktor yang bikin nilainya bisa berbeda jauh. Faktor pertama adalah golongan dan masa kerja. Pensiunan dengan golongan tinggi seperti IVD atau IVE ditambah masa kerja panjang, misalnya 32 tahun ke atas, biasanya punya dasar penghitungan pensiun yang lebih besar. Kalau kenaikan persentasenya diterapkan ke nominal yang sudah besar, maka selisih per bulannya juga otomatis lebih besar. Faktor kedua adalah lamanya akumulasi bulan. Kalau yang belum dibayarkan bukan 1 atau 2 bulan tapi sampai 6 bulan penuh, tentu hasil akhirnya akan lebih besar. Selisih per bulan dikali jumlah bulan. Makin panjang masa akumulasinya, makin besar total rapelnya. Faktor ketiga adalah komponen tunjangan,
Perlu diingat, pensiunan itu bukan cuma menerima gaji pokok pensiun, ada juga komponen lain seperti tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Kalau seluruh komponen itu juga ikut mengalami penyesuaian, maka total rapelnya bisa melonjak cukup besar. Jadi wajar kalau pada kondisi yang ideal, angkanya bisa tembus belasan juta rupiah. Artinya angka 18 juta sampai 20 juta itu memang mungkin terjadi, tapi biasanya untuk kondisi yang lengkap, golongan tinggi, masa kerja panjang, tunjangan lengkap, dan akumulasi berbulan-bulan penuh. Untuk sebagian besar pensiunan, nominalnya mungkin tidak sebesar itu, tapi jangan kecil hati, karena berapapun jumlahnya, setiap rupiah itu adalah hak yang lahir dari pengabdian bertahun-tahun kepada negara. Jadi nilainya bukan cuma soal angka, tapi juga soal penghargaan atas perjalanan panjang yang sudah dijalani. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering berseliweran. Kenapa pencairannya nggak serentak? Kenapa tetangga saya sudah masuk tapi saya belum? Kenapa si Anu sudah cair padahal saya pensiun lebih dulu malah belum dapat? Nah, ini juga penting untuk dipahami biar nggak salah sangka. Pencairan rapel dilakukan bertahap bukan karena pilih kasih, bukan juga karena ada diskriminasi. Ini murni soal teknis sistem dan kapasitas pemrosesan. Bayangkan ada sumber air bersih besar yang airnya cukup untuk satu kampung, tapi pipanya tidak bisa menyalurkan air ke semua rumah pada detik yang sama. Jadi alirannya dibagi bertahap. Rumah yang di barat dulu, nanti timur, lalu bagian tengah. Bukan karena ada yang dianak kemaskan, tapi karena sistem distribusinya memang punya batas. Kurang lebih seperti itu juga proses pencairan rapel pensiunan. PT Taspen sebagai lembaga penyalur utama bekerja sama dengan bank-bank mitra seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN untuk memproses pencairan dana bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Proses sebesar ini tidak mungkin dilakukan serentak dalam sehari tanpa risiko besar. Alasan pertama, sistem harus dijaga agar tidak crash. Kalau semua proses dilakukan pada hari dan jam yang sama, server Taspen dan server bank mitra bisa kelebihan beban. Akibatnya justru bisa down dan semua orang malah makin lama menunggu. Alasan kedua, ada verifikasi akhir yang sangat ketat. Data setiap penerima harus dipastikan benar-benar valid. Ini penting supaya uang negara tidak salah masuk ke rekening yang keliru, tidak masuk ke rekening yang sudah tidak aktif, dan tidak masuk ke nama yang statusnya sudah berubah. Alasan ketiga, data yang paling bersih biasanya diproses lebih dulu. Jadi kalau ada data yang lengkap, sinkron, rekening aktif, dan tidak ada catatan masalah, biasanya lebih cepat lolos. Sementara data yang masih perlu dicek ulang, diklarifikasi, atau diverifikasi tambahan akan diproses belakangan. Jadi pesan pentingnya begini, kalau rapel Bapak atau Ibu belum masuk, jangan langsung panik. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa haknya hilang. Sangat mungkin itu hanya soal antrean gelombang pencairan. Tapi ada pengecualian besar. Kalau Bapak atau Ibu masuk dalam salah satu dari 4 golongan yang berisiko, nah itu yang harus diperhatikan serius. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Tolong disimak baik-baik. Kalau perlu, catat. Atau ajak anak, cucu, keponakan, siapapun yang biasa bantu urusan administrasi untuk ikut mendengarkan bagian ini. Golongan pertama adalah pensiunan yang belum melakukan autentikasi berkala. Ini penyebab nomor 1, paling sering kejadian. Klasik tapi justru sering terlewat. Dan ironisnya ini termasuk yang paling mudah diatasi kalau cepat disadari. Autentikasi itu apa? Sederhananya, autentikasi adalah proses pembuktian bahwa penerima pensiun masih hidup dan masih berhak menerima pembayaran. Bisa dibilang ini semacam verifikasi hidup yang sekarang dilakukan secara digital oleh PT Taspen. Tujuannya sebenarnya baik sekali. Melindungi hak pensiunan dan mencegah penyelewengan dana. Bayangkan kalau tidak ada sistem seperti ini. Dana pensiun bisa saja terus mengalir ke rekening orang yang sudah meninggal dunia selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa terdeteksi. Itu jelas merugikan negara dan juga bisa mempersulit hak ahli waris yang sebenarnya sah. Sekarang di era digital, autentikasi biasanya dilakukan lewat aplikasi andal by Taspen. Melalui aplikasi ini, pensiunan bisa melakukan verifikasi wajah memakai ponsel pintar. Secara teori mudah, tapi di lapangan, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kendala pertama adalah gaptek. Banyak bapak dan ibu yang memang tidak terbiasa menggunakan smartphone. Apalagi aplikasi yang butuh langkah-langkah tertentu.
Ada yang matanya sudah tidak setajam dulu, ada yang jarinya tidak lagi lincah, ada juga yang dari awal memang tidak dekat dengan teknologi. Kendala kedua adalah soal sinyal dan perangkat. Tidak semua daerah punya internet stabil, dan tidak semua pensiunan punya HP yang mendukung aplikasi tersebut. Kendala ketiga adalah lupa. Ada yang pernah otentikasi sekali, lalu mengira sudah selesai selamanya. Padahal proses ini harus dilakukan berkala, bukan sekali untuk seumur hidup. Nah, akibatnya bisa serius. Kalau status otentikasi di sistem Taspen belum valid atau belum terverifikasi, sistem bisa otomatis menahan pembayaran, termasuk rapel, sampai proses itu diselesaikan. Solusinya bagaimana? Pertama, coba gunakan aplikasi andal by Taspen. Minta tolong anak, cucu, atau keluarga yang lebih paham teknologi untuk membantu mengunduh dari Play Store atau App Store, lalu bantu proses verifikasi wajah sesuai petunjuk di layar. Biasanya kalau lancar, prosesnya tidak lama. Kedua, kalau benar-benar tidak bisa lewat aplikasi, datang langsung ke kantor Taspen atau bank mitra terdekat. Sampaikan ke petugas bahwa Bapak atau Ibu ingin melakukan otentikasi atau verifikasi hidup secara manual. Mereka biasanya akan membantu. Ketiga, jangan sungkan minta bantuan keluarga. Ini bukan urusan sepele, ini soal hak yang harus diamankan. Jadi sekarang coba ingat-ingat kapan terakhir kali melakukan otentikasi lewat andal by Taspen? Sudah bulan ini, sudah tahun ini, atau justru sudah lama sekali sampai lupa? Kalau tidak yakin, anggap saja belum lalu segera cek. Golongan kedua adalah pensiunan yang punya masalah administrasi atau datanya tidak sinkron. Nah, ini juga sering sekali jadi penyebab rapel tertahan. Ya, yang bikin bahaya, banyak orang tidak sadar ada masalah data karena selama ini gaji bulanan tetap masuk seperti biasa. Jadi merasa aman. Padahal saat ada pembayaran khusus seperti rapel yang verifikasinya lebih ketat, barulah semua masalah kecil itu muncul satu persatu. Masalah administrasi yang paling sering apa saja? Pertama, data pribadi yang belum diperbarui. Misalnya baru pindah alamat, ganti nomor HP, atau ada perubahan kontak lain tapi belum dilaporkan. Ketika sistem mencoba mengirim pemberitahuan atau kode verifikasi, informasinya jadi tidak sampai. Kedua, perubahan status perkawinan yang tidak dilaporkan. Ini penting sekali. Kalau pensiunan meninggal dunia, maka hak pensiun beralih kepada janda atau duda yang sah. Atau kalau ada perubahan status keluarga lain yang berpengaruh pada tunjangan, datanya juga harus diperbarui. Kalau tidak, saat diverifikasi sistem akan membaca ada ketidaksesuaian. Ketiga, perbedaan data identitas. Ini sering dianggap sepele padahal dampaknya besar. Satu huruf beda, satu angka beda. Untuk manusia mungkin masih dianggap, itu orang yang sama. Tapi untuk sistem komputer itu dianggap data yang berbeda. Misalnya di KTP tertulis Siti Aminah, tapi di SK pensiun tertulis Siti Aminah. Atau tanggal lahir di satu dokumen tertulis 5 Mei 1958, tapi di data lain tertulis tahun berbeda. Sistem tidak akan menebak-nebak. Kalau tidak cocok, bisa langsung ditahan. Keempat, masalah rekening. Rekening yang dipakai bisa saja sudah pasif, sudah jarang digunakan, ada kesalahan nomor rekening di data Taspen, atau ada perubahan buku tabungan yang tidak dilaporkan. Solusinya apa? Pertama, cek data mandiri sekarang juga. Ambil KTP, kartu keluarga, buku nikah, SK pensiun, dan buku tabungan. Cocokkan satu persatu dengan teliti. Nama, tanggal lahir, alamat, nomor rekening, semuanya. Kedua, kalau ada ketidaksesuaian sekecil apapun, jangan ditunda. Segera laporkan ke kantor Taspen terdekat. Bawa dokumen asli dan fotokopinya. Lebih cepat diperbaiki, lebih cepat juga prosesnya aman. Ketiga, pastikan rekening masih aktif. Coba cek saldo di ATM atau lakukan transaksi kecil. Kalau ada kendala, segera bereskan dengan bank terkait. Golongan ketiga adalah pensiunan yang telah meninggal dunia sebelum rapel dibayarkan. Ini memang bagian yang paling menyedihkan, tapi harus dibahas karena menyangkut hak keluarga yang ditinggalkan. Aturannya jelas, kalau seorang pensiunan meninggal dunia sebelum rapelnya cair, maka pembayaran atas nama beliau tidak bisa lagi dilakukan langsung seperti biasa. Tapi yang harus digarisbawahi, hak atas rapel itu tidak hilang. Hak tersebut beralih kepada ahli waris yang sah. Ya, masalahnya proses ini tidak berjalan otomatis. Keluarga harus aktif mengajukan klaim ahli waris ke PT Taspen. Ya, seringkali keluarga yang sedang berduka tentu fokusnya bukan langsung ke urusan administrasi. Sangat manusiawi. Baru beberapa bulan kemudian, setelah dengar kabar soal rapel, mereka ingat dan mulai mencoba mengurus. Akibatnya proses jadi lebih panjang, karena data lama harus dibuka lagi, diverifikasi lagi, dan dicek ulang dari awal.
Kalau ada keluarga pensiunan yang sudah berpulang, langkah yang perlu disiapkan biasanya meliputi formulir permohonan pembayaran pensiun janda, duda, atau anak yang bisa diambil di kantor Taspen, fotokopi SK pensiun almarhum atau almarhumah, fotokopi surat kematian dari kelurahan, desa, atau rumah sakit, fotokopi KTP ahli waris, fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku, fotokopi buku nikah untuk membuktikan status janda atau duda yang sah, buku tabungan ahli waris yang masih aktif, serta dokumen pendukung lain sesuai arahan petugas Taspen. Kalau semuanya sudah siap, sebaiknya segera datang ke kantor Taspen terdekat dan ajukan klaim. Jangan ditunda-tunda, karena makin cepat dilaporkan, makin cepat diverifikasi, dan makin cepat pula hak tersebut bisa diterima keluarga. Jangan sampai hak itu melayang hanya karena prosedurnya tidak diketahui. Golongan keempat adalah pensiunan yang datanya bermasalah dalam laporan harta kekayaan atau ada temuan audit. Memang jumlahnya mungkin tidak sebanyak 3 golongan sebelumnya, tapi tetap penting dipahami, terutama bagi pensiunan yang dulu semasa aktif pernah menjabat posisi tertentu di instansi pemerintah. Dalam proses pencairan dana negara, termasuk rapel pensiun, ada aturan hukum yang ketat. Kalau seseorang semasa aktif punya persoalan yang belum tuntas, misalnya LHKPN yang belum jelas, ada temuan audit dari BPK atau inspektorat terkait penggunaan anggaran atau ada perkara hukum lain yang terkait keuangan negara, maka aset dan hak-hak yang berkaitan dengan keuangan negara termasuk pensiun dan rapel bisa dibekukan sementara sampai status hukumnya jelas. Perlu dipahami, ini bukan berarti haknya dicabut selamanya, tapi ditahan dulu sampai ada kejelasan. Jadi pendekatannya memang lebih formal dan lebih kompleks. Pensiunan atau keluarganya perlu berkoordinasi dengan instansi tempat dulu bertugas atau dengan lembaga terkait seperti KPK, Kejaksaan, BPK, atau pihak lain yang menangani persoalan tersebut. Kalau masalahnya sudah selesai dan ada surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa persoalan tersebut tuntas, maka pencairan bisa dilanjutkan sesuai prosedur. Nah, setelah membahas 4 golongan tadi, sekarang kita rangkum langkah cerdas yang bisa dilakukan mulai dari sekarang. Pertama, jangan panik, tapi juga jangan diam. Belum cair bukan berarti tidak dapat. Bisa jadi hanya antrean. Tapi kalau merasa masuk salah satu golongan tadi, segera bergerak. Dalam urusan administrasi, diam itu sering jadi musuh terbesar. Kedua, cek data diri sekarang juga. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu nanti kalau sempat. Ambil dokumen penting dan cocokkan satu persatu. Nama harus sama persis, tanggal lahir harus cocok, nomor rekening harus benar. Ketiga, pastikan autentikasi rutin dilakukan. Kalau perlu, tandai di kalender, misalnya setiap 6 bulan sekali. Biar tidak lupa, kalau tidak bisa lewat aplikasi, datang langsung ke kantor Taspen atau Bank Mitra. Keempat, libatkan keluarga. Pastikan anak atau anggota keluarga terdekat tahu dokumen penting disimpan di mana, dan tahu langkah dasar yang harus dilakukan kalau suatu hari dibutuhkan. Ini bukan berpikir negatif, tapi bentuk persiapan yang bijak. Kelima, saring informasi dengan hati-hati. Sekarang kabar simpang siur gampang sekali beredar. Ada yang bilang rapel cair hari ini, ada yang bilang nominal sekian, ada yang mencatut nama pejabat. Jangan langsung percaya. Cari informasi dari sumber resmi seperti PT Taspen, Kementerian Keuangan, atau bank mitra resmi. Keenam, kalau nanti rapelnya benar-benar sudah masuk, gunakan dengan bijak, jangan langsung kalap. Prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, dan hal-hal penting. Kalau bisa, sisihkan juga untuk tabungan atau kebutuhan ke depan, karena uang yang datang sekaligus itu, kalau tidak direncanakan, cepat sekali habis tanpa terasa. Perlu juga dipahami bahwa rapel pensiunan ini hadir dalam konteks yang lebih luas. Pemerintah saat ini sedang berupaya memastikan hak aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, bisa diterima tepat waktu, terutama menjelang momen-momen penting seperti Hari Raya. Jadi isu rapel ini bukan berdiri sendiri, tapi bagian dari perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan aparatur negara. Intinya begini Pak Bu, kabar soal rapel ini memang membawa harapan, dan semoga benar-benar menjadi kabar baik bagi banyak pensiunan di seluruh Indonesia, tapi harapan itu harus dibarengi kewaspadaan. Jangan cuma menunggu sambil bertanya-tanya, cek posisi masing-masing. Pastikan data aman, pastikan autentikasi beres, pastikan rekening aktif. Karena kadang yang bikin hak tertunda bukan masalah besar, tapi justru hal-hal kecil yang dianggap sepele. Kalau Bapak dan Ibu merasa selama ini semuanya aman, bagus. Tetap cek lagi untuk memastikan.
Kalau ternyata ada satu saja tanda-tanda masalah, lebih baik dibereskan sekarang daripada menyesal belakangan. Karena hak itu tidak cukup hanya dinanti, kadang juga harus dijaga dan diperjuangkan. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak dan Ibu lebih paham, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi proses pencairan rapel ini. Semoga yang sedang menunggu segera mendapat kabar baik. Semoga yang datanya masih bermasalah dimudahkan urusannya. Dan semoga setiap hak yang memang sudah menjadi milik Bapak dan Ibu bisa benar-benar diterima tanpa hambatan. Amin.